Mentari pagi itu baru saja menyembul di ufuk timur, namun sinarnya tidak membawa kehangatan yang menenangkan bagi tanah gersang di Irak tersebut. Langit Karbala tampak pucat, seolah enggan menyaksikan tragedi yang akan segera terukir dalam sejarah emas sekaligus kelam umat manusia. Tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah telah tiba. Di sebuah hamparan padang pasir yang tandus, kesunyian pecah oleh ringkikan kuda dan gemerincing senjata dari ribuan pasukan yang bersiap melakukan dosa besar. Di sana, berdirilah seorang pria yang wajahnya memancarkan keteduhan meski dikepung oleh ancaman maut. Sayyidina Husain bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah SAW, baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah bersama keluarga dan sahabat setianya yang jumlahnya sangat sedikit. Tubuhnya yang sudah menginjak usia 58 tahun masih tegak perkasa, mencerminkan kewibawaan kakeknya dan keberanian ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Beliau perlahan berjalan menuju tenda, menenangkan para wanita dan anak-anak yang diliputi kecemasan luar biasa. Suara tangisan lirih terdengar dari dalam kain-kain kemah yang mulai terasa panas tertimpa matahari. Husain kemudian bergegas keluar, mengenakan sorban dan jubah yang pernah bersentuhan dengan tubuh suci Nabi Muhammad SAW. Beliau menaiki kuda kesayangannya, menarik nafas dalam-dalam menghirup udara Karbala yang berdebu. Dari atas punggung kuda, pandangan matanya yang tajam namun penuh kasih menatap ke arah cakrawala yang dipenuhi oleh kilatan pedang dan tombak milik 4.000 pasukan musuh. Pasukan tersebut berbaris rapi, membentuk pagar manusia yang menutup akses menuju sungai Yufrat, membiarkan keluarga Nabi kehausan di bawah terik yang memanggang. Suasana sangat mencekam. Angin padang pasir bertiup kencang, menerbangkan debu-debu halus yang menempel di wajah suci Al-Husain. Beliau melihat putra-putranya, saudara-saudaranya, dan para pemuda Ahlul Bait yang tampak pucat karena dahaga, namun tetap berdiri kokoh seperti karang di belakangnya. Di hadapan mereka, ribuan orang yang mengaku sebagai umat kakeknya justru datang dengan niat mencabut nyawanya. Husain memacu kudanya sedikit lebih maju, berdiri di antara dua sisi yang berbeda, antara kebenaran yang terasing dan kebatilan yang berkuasa. Beliau terdiam sejenak, memandangi wajah-wajah pasukan yang mengepungnya, mencoba mencari sisa-sisa iman di mata mereka. Namun yang ditemukannya hanyalah kekerasan hati dan ketamakan akan janji-janji duniawi dari penguasa yang zalim. Pagi itu bukan sekadar pertempuran biasa. Itu adalah ujian cinta dan kesetiaan. Husain tahu betul bahwa setiap langkah kudanya di atas pasir Karbala ini adalah langkah menuju syahadah. Namun, tak ada ketakutan sedikit pun di wajahnya. Yang ada hanyalah kesedihan melihat umat kakeknya terjatuh dalam lembah kehinaan. Beliau menatap ke arah langit, seolah berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya demi menjaga martabat agama yang telah dibangun dengan darah dan air mata oleh Rasulullah SAW. Di kejauhan, pemimpin pasukan musuh mulai memberikan aba-aba, dan Husain tetap bergeming, berdiri megah sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman yang paling nyata dalam sejarah Islam. Di tengah kepungan ribuan mata yang haus akan darah, Sayyidina Husain tidak langsung menghunuskan pedangnya. Sebagai seorang pemimpin yang mewarisi sifat kasih sayang kenabian, beliau memilih untuk memberikan peringatan terakhir. Beliau memacu kudanya mendekati barisan depan pasukan musuh, berhenti pada jarak yang cukup dekat agar suaranya dapat didengar dengan jelas. Suasana seketika menjadi sunyi senyap, seolah alam semesta pun terdiam ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh darah daging Rasulullah tersebut. Husain mulai berbicara, dan saat kata-kata itu keluar, keindahan suaranya yang lembut namun menggetarkan jiwa mulai merasuk ke dalam relung hati siapapun yang mendengarnya. Suara itu begitu jernih, membawa wibawa yang membuat beberapa prajurit Usuh tertunduk malu, tak berani menatap mata beliau. Beliau bertanya kepada mereka dengan nada yang menyentuh, menanyakan apakah mereka mengenalinya, apakah mereka lupa bahwa beliau adalah putra dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengingatkan mereka akan sabda-sabda kakeknya Rasulullah SAW yang selalu memuji Al-Hasan dan Al-Husain sebagai pemimpin para pemuda di surga.
Beliau meminta mereka untuk berpikir ulang, untuk tidak mengotori tangan mereka dengan darah yang suci. Kata-kata Husain bukan lahir dari rasa takut akan kematian, melainkan dari keinginan luhur agar orang-orang tersebut tidak tertimpa azab Allah di kemudian hari. Beliau menawarkan mereka perdamaian, meminta agar dibiarkan pergi ke tempat yang jauh jika keberadaannya dianggap mengganggu kekuasaan. Getaran suara beliau mencerminkan ketulusan seorang hamba yang sangat mencintai keselamatan umat manusia. Namun, hidayah seakan telah tertutup rapat bagi pasukan yang telah dibutakan oleh ambisi. Meskipun banyak yang tertegun dan hati mereka bergetar mendengar kebenaran tersebut, tekanan dari atasan dan bayang-bayang imbalan harta membuat mereka mengeraskan hati kembali. Beberapa orang dari pasukan musuh mulai berteriak, mencoba memutus keheningan yang diciptakan oleh kewibawaan Husain. Mereka mengejek dan mencemooh, mengatakan bahwa kata-kata indah tidak akan menyelamatkannya dari pedang. Husain menatap mereka dengan tatapan iba, seolah melihat jiwa-jiwa yang sudah mati sebelum tubuhnya binasa. Beliau telah menunaikan kewajibannya sebagai pemberi peringatan, namun seruannya hanya memantul di dinding-dinding hati yang telah membatu oleh kebencian dan ketamakan. Pidato itu berakhir tanpa sambutan yang baik. Pasukan yang diperintah oleh Ubaidullah bin Ziyad tetap bersikeras pada tuntutan mereka. Husain harus menyerah dan mengakui kekuasaan Yazid bin Muawiyah tanpa syarat. Husain dengan tegas menolak, karena mengakui pemimpin yang zalim berarti mengkhianati ajaran kakeknya. Beliau menyadari bahwa nasihatnya telah ditolak, dan keindahan suaranya kini hanya akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa beliau telah berusaha menyelamatkan mereka dari kehancuran. Beliau membalikkan kudanya, kembali ke kemah dengan perasaan sedih yang mendalam, bukan karena dirinya terancam, tetapi karena melihat betapa mudahnya manusia melupakan cinta kepada Nabi demi secuil kedudukan di dunia. Pertarungan yang terjadi di Karbala sesungguhnya adalah manifestasi dari puncak perebutan kekuasaan yang telah merobek persatuan umat sejak beberapa waktu sebelumnya. Di balik pasukan yang haus darah itu, terdapat sosok-sosok yang hanya memikirkan kemapanan kursi kekuasaan. Ubaidullah bin Ziyad, sang gubernur Kufah yang kejam, telah mengirimkan instruksi yang sangat ketat agar Husain tidak diberi jalan keluar selain kematian atau ketundukan total. Bagi mereka yang duduk di kursi jabatan tinggi di Damaskus maupun Kufah, nyawa cucu Nabi hanyalah sebuah penghalang politik yang harus disingkirkan. Mereka tidak segan-segan menggerahkan ribuan tentara untuk membasmi sebuah kelompok kecil yang hanya terdiri dari keluarga dan beberapa pengikut setia, hanya karena takut akan pengaruh spiritual dan moral yang dimiliki oleh Husain. Sejarah mencatat dengan tinta merah bagaimana ambisi ini telah menghilangkan rasa hormat mereka terhadap kesucian darah Ahlul Bait. Catatan-catatan dalam kitab besar seperti Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir memaparkan secara detail betapa sistematisnya pengkhianatan ini dirancang. Mereka yang dahulu mengirim surat undangan kepada Husain untuk datang ke Irak justru menjadi orang-orang yang pertama kali menghunuskan pedang kepadanya karena takut akan ancaman penguasa. Pertarungan ini bukanlah antara dua tentara yang seimbang, melainkan pembantaian terencana yang didorong oleh keserakahan. Mereka mengira bahwa dengan membunuh Husain, mereka akan mendapatkan kedamaian dan kekuasaan yang langgeng, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengundang murka Tuhan yang tak terperi. Betapa dahsyatnya fitnah kekuasaan itu hingga membuat manusia kehilangan kewarasannya. Apakah mereka mengira bahwa Rasulullah SAW tidak akan mengetahui apa yang mereka perbuat terhadap keturunan kesayangannya? Apakah mereka yang mengaku beriman masih berani berharap akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, sementara tangan mereka berlumuran darah orang yang paling dicintai oleh Nabi? Tragedi ini menunjukkan sisi tergelap manusia ketika tahta menjadi Tuhan mereka. Mereka melupakan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kursi khilafah yang mereka perebutkan dengan cara yang keji itu sebenarnya hanyalah panggung sementara yang akan hancur. Ketegangan di padang Karbala terus meningkat seiring matahari yang merangkak naik menuju puncaknya.
Setiap jengkal tanah di sana seolah bersaksi atas ketidakadilan yang luar biasa. Husain bin Ali tetap teguh pada prinsipnya, sementara pasukan musuh mulai merapatkan barisan, siap menerjang demi membuktikan loyalitas buta mereka kepada Yazid. Sejarah telah mencatat nama-nama mereka yang terlibat sebagai tokoh-tokoh terlaknat yang namanya hanya akan diingat dengan rasa benci dan kutukan oleh generasi-generasi setelahnya. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kemenangan militer yang mereka incar telah menanti azab yang kontan, sebuah pembalasan yang tidak perlu menunggu hingga di akhirat, melainkan akan mengejar mereka hingga ke lubang kubur di dunia ini juga. Inilah awal dari kehancuran mereka yang berani menantang kehendak langit demi nafsu duniawi yang fana. Matahari kian meninggi, membakar butiran pasir Karbala hingga panasnya menembus alas kaki. Dahaga yang mencekik bukan lagi sekadar rasa haus biasa. Itu adalah siksaan yang merobek kerongkongan. Di bawah komando Syamir bin Ziljausan, pemimpin sayap kiri yang dikenal berhati batu, pasukan musuh mulai merapatkan kepungan. Mereka diperintahkan untuk memastikan tidak ada setetes air pun dari sungai Ufrat yang sampai ke bibir keluarga Nabi. Husain menatap wajah anak-anak kecil di tendanya yang mulai lunglai dengan bibir pecah-pecah. Dengan sisa tenaga yang ada, beliau mencoba memacu kudanya menerobos barisan musuh, bukan untuk melarikan diri, melainkan demi mencari sumber kehidupan bagi mereka yang tak berdosa. Namun setiap kali beliau mendekat ke arah sungai, hujan anak panah menyambutnya, memaksa beliau mundur kembali ke tengah padang yang membara. Syamir bin Ziljausan dengan angkuhnya memerintahkan pasukannya untuk mengepung Husain dari segala penjuru, melarang adanya kesempatan bagi beliau untuk membasuh muka atau meminum air. Luka-luka di tubuh Husain mulai terbuka. Sabetan pedang di kepala membuat darah segar mengalir menutupi pandangan matanya. Dengan tangan yang gemetar namun tetap tegar, beliau merobek sebagian kain jubahnya untuk membalut luka tersebut. Namun, dalam hitungan detik, kain putih itu berubah menjadi merah pekat, jenuh oleh darah suci yang terus merembes. Tak ada rasa iba di mata para pengepung. Yang ada hanyalah kegilaan untuk segera menyelesaikan tugas keji ini demi imbalan yang dijanjikan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Husain berdiri sendirian di tengah kepungan, menjadi sasaran empuk bagi mereka yang telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Puncak dari kebiadaban itu terjadi ketika seorang prajurit melepaskan anak panah yang tepat mengenai leher Husain. Beliau tersungkur namun tetap berusaha bangkit. Tangan sucinya memegang leher yang bersimbah darah sambil menatap ke arah sungai yang hanya berjarak beberapa ratus meter, namun terasa sejauh langit. Penderitaan ini bukan hanya tentang fisik, melainkan tentang pengkhianatan umat yang melihat pemimpin mereka disiksa tanpa pembelaan. Syamir terus berteriak memprovokasi pasukannya agar tidak memberi ampun. Di saat-saat paling kritis itu, Husain tetap menunjukkan martabatnya. Beliau tidak merintih, melainkan terus berzikir, menyerahkan segala kepedihan itu kepada Allah SWT. Langit Karbala seolah ikut berduka, menyaksikan bagaimana air sungai yang mengalir tenang dilarang bagi mereka yang merupakan pewaris sah kemuliaan Islam. Detik-detik yang paling memilukan dalam sejarah manusia akhirnya tiba di sore yang gelap itu. Setelah dikepung dan dilemahkan oleh haus serta luka yang tak terhitung jumlahnya, Sayyidina Husain akhirnya jatuh dari kudanya. Di saat itulah, Sinan bin Anas, seorang lelaki yang namanya akan kekal dalam kutukan sejarah, maju dengan tombak di tangannya. Tanpa ragu, ia menusukkan senjatanya ke tubuh cucu Rasulullah tersebut. Tidak berhenti di situ. Dengan kebencian yang meluap-luap, Sinan melakukan tindakan yang paling biadab. Ia memenggal leher suci Al-Husain. Kepala yang sering dicium oleh Rasulullah SAW itu kini dipisahkan dari tubuhnya dan diserahkan kepada Khuli bin Yazid untuk dibawa sebagai piala kemenangan kepada sang gubernur yang zalim. Bumi Karbala seakan bergetar dan debu hitam pekat naik ke angkasa, menutupi sinar matahari yang terakhir. Di hari yang kelam itu, Husain tidak gugur sendirian. Sebanyak 72 pengikut setianya, termasuk putra-putra muda dari keluarga Ahlul Bait, turut terbantai di padang gersang tersebut. Mereka adalah bunga-bunga syurga yang dipetik secara paksa oleh tangan-tangan penuh dosa.
Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin seluruh operasi militer ini menyaksikan pembantaian itu tanpa berkedip. Ia membiarkan kuda-kuda pasukan yang menginjak-injak jasad para syuhada, menghancurkan tulang-tulang mereka di bawah derap kaki hewan yang tak mengerti apa-apa. Pengkhianatan ini mencapai puncaknya ketika tenda-tenda perempuan dibakar dan barang-barang milik keluarga Nabi dijarah, seolah-olah mereka adalah harta rampasan dari musuh kafir. Catatan Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menggambarkan betapa tidak seimbangnya pertempuran ini. 4.000 pasukan bersenjata lengkap melawan segelintir orang yang sedang kehausan. Namun, meski secara lahiriah mereka menang, secara hakiki mereka telah kalah untuk selamanya. Sinan bin Anas dan Huli bin Yazid mungkin merasa telah memenangkan dunia hari itu, namun mereka tidak menyadari bahwa bau darah yang menempel di tangan mereka tidak akan pernah bisa dicuci. Kematian Husain bukan hanya sekedar berakhirnya sebuah nyawa, melainkan awal dari kutukan panjang yang akan menghantui setiap orang yang terlibat dalam tragedi ini. Darah yang tumpah di Karbala menjadi saksi abadi atas kekejian manusia yang lebih mementingkan kekuasaan sesaat daripada cinta kepada Sang Pencipta dan utusannya. Namun Allah Maha Adil dan janjinya adalah nyata. Sejarah tidak berhenti pada gugurnya Husain. Sejarah justru mencatat bagaimana murka Tuhan mulai turun membasuh bumi dari para pendosa ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menegaskan sebuah fakta yang menggetarkan. Hampir tidak ada satupun dari pembunuh Sayyidina Husain yang berhasil lolos dari petaka di dunia. Janji tentang syafaat yang mereka harapkan sirna, berganti dengan siksaan kontan yang menghancurkan hidup mereka sebelum ajal menjemput. Sebagian besar dari mereka tidak mati dalam keadaan tenang. Mereka menderita penyakit-penyakit aneh yang tidak masuk akal, sementara sebagian lainnya kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Berteriak-teriak ketakutan di tengah malam karena dibayangi oleh wajah Husain yang bersimbah darah. Penderitaan para pembunuh ini menjadi tontonan sejarah yang mengerikan. Ada yang tubuhnya membusuk saat masih hidup, mengeluarkan bau yang sangat menyengat hingga keluarga mereka sendiri menjauh karena jijik. Ada pula yang menderita kehausan abadi. Sebanyak apapun mereka minum, tenggorokan mereka tetap terasa seperti terbakar api. Sebuah balasan yang setimpal atas tindakan mereka yang menghalangi air bagi Husain. Riwayat-riwayat tentang petaka ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan fakta yang divalidasi oleh para sejarawan besar sebagai kejadian yang sahih. Allah tidak menunda pembalasan bagi mereka yang telah melukai kekasihnya, menunjukkan kepada dunia bahwa darah Ahlul Bait memiliki harga yang sangat mahal yang harus dibayar dengan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Kini mereka yang dahulu sombong dengan pedang dan tombaknya berubah menjadi buronan yang gemetar. Mereka bersembunyi di lubang-lubang gelap, namun bayang-bayang dosa mereka terus mengejar. Setiap sudut kota Kufah dan Damaskus mulai berbisik tentang kutukan yang menimpa para pelaku Karbala. Sedikit sekali dari mereka yang selamat dari pengejaran manusia, dan tidak ada satupun yang selamat dari pengejaran takdir Allah. Inilah babak baru dalam sejarah, di mana pembalasan mulai bekerja secara perlahan namun pasti. Kesunyian malam kini menjadi musuh terbesar mereka, karena di dalam kegelapan itulah suara tangisan bayi yang kehausan dan rintihan Sayyidina Husain kembali terngiang, menghancurkan kewarasan mereka hingga ajal datang menjemput dengan cara yang paling tragis dan menghinakan. Di tengah ketakutan yang mulai merayap di hati para pembunuh, muncullah badai pembalasan dari arah Kufah. Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi bangkit dengan sumpah yang menggetarkan langit. Ia tidak akan berhenti sampai setiap tangan yang berlumuran darah di Karbala terputus dari tubuhnya. Gerakan Al-Mukhtar bukanlah sekadar pemberontakan politik, melainkan sebuah misi perburuan yang didorong oleh rasa duka mendalam dan kemarahan yang suci. Ia membentuk pasukan khusus yang terdiri dari orang-orang yang hatinya hancur mendengar tragedi Karbala. Para pengikut Al-Mukhtar bergerak seperti bayangan di kegelapan malam, menyisir setiap sudut kota dan desa untuk mencari para eksekutor yang kini sedang bersembunyi dalam ketakutan yang luar biasa.
Al-Mukhtar memahami bahwa kematian biasa terlalu ringan bagi mereka yang telah menyiksa cucu Nabi. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar setiap pelaku ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke hadapannya untuk diadili dengan cara yang mencerminkan kekejian mereka dahulu. Satu demi satu, para prajurit yang dahulu sombong di padang Karbala mulai tertangkap. Mereka yang sebelumnya merasa aman di bawah perlindungan dinasti penguasa, kini mendapati diri mereka sendirian dan tak berdaya. Proses perburuan ini menciptakan teror bagi para pembunuh. Mereka yang dahulu mengepung Hussein, kini berbalik menjadi pihak yang terkepung, dihantui oleh suara derap kaki kuda pasukan Al-Mukhtar yang semakin mendekat ke pintu rumah mereka. Pembalasan pertama yang paling dramatis menimpa Syamir bin Diljausan, sang pemimpin sayap kiri yang menjadi otak penyerangan keji terhadap Hussein. Syamir yang dahulu merupakan sahabat ayah Hussein namun berkhianat demi jabatan, kini hidup sebagai pelarian. Dalam pelariannya, ia selalu merasa diawasi oleh ribuan pasang mata. Hingga suatu hari, pasukan Al-Mukhtar berhasil mencium keberadaannya dalam sebuah tempat persembunyian. Penyergapan terjadi begitu cepat dan tak terduga. Syamir yang dahulu memerintahkan serangan dari segala penjuru, kini dikepung dalam keadaan yang sangat menghinakan. Ia bahkan tidak sempat mengenakan baju perangnya atau sekedar menyentuh gagang pedangnya untuk membela diri. Meskipun dalam keadaan terjepit, ia berusaha melawan seadanya dan sempat melukai beberapa pengepung. Takdir Allah telah menetapkan akhirnya yang tragis di tangan Abu Umarah. Syamir yang dahulu membiarkan Hussein menderita kehausan, tewas dalam kondisi yang jauh dari martabat seorang prajurit. Namun, hukuman duniawi tidak berhenti pada kematiannya saja. Sebagai bentuk penghinaan tertinggi bagi seorang manusia yang telah memenggal rasa kemanusiaan, jasad Syamir bin Diljausan tidak dikuburkan dengan layak. Sesuai dengan perintah Al-Mukhtar, mayatnya dilemparkan ke padang terbuka agar menjadi makanan anjing-anjing liar. Sosok yang dahulu mendambakan kemuliaan di mata penguasa itu berakhir sebagai bangkai yang dicabik-cabik binatang, menjadi tontonan yang mengerikan bagi siapa saja yang berani mengkhianati darah suci Ahlul Bait. Selanjutnya, giliran Huli bin Yazid al-Asbahi yang harus menghadapi pengadilan dunia. Huli adalah sosok yang melakukan perbuatan sangat biadab dengan membawa kepala Sayyidina Hussein dan menyembunyikannya di dalam kompor rumahnya agar tidak diketahui orang lain. Kelakuan pengecut ini menjadi catatan hitam yang tak akan pernah dihapus oleh waktu. Ketika pasukan Al-Mukhtar mengepung rumahnya, Huli berusaha bersembunyi di tempat yang paling gelap, namun aroma pengkhianatan itu terlalu kuat untuk ditutupi. Ia digelandang keluar dari rumahnya sendiri dengan rantai yang mengikat lehernya, disaksikan oleh tetangga dan orang-orang yang selama ini menyimpan dendam atas tindakannya di Karbala. Akhir hidup Huli bin Yazid digambarkan dalam berbagai catatan sejarah, termasuk dalam kitab Asadul Ghobah, sebagai sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Pasukan Al-Mukhtar memutuskan bahwa orang yang membawa kepala cucu Nabi harus dihukum di tempat ia melakukan penghinaannya. Di depan rumahnya sendiri, di hadapan keluarganya yang hanya bisa meratapi nasibnya, Huli dieksekusi dengan cara yang sangat pedih. Jasadnya kemudian dibakar hingga menjadi abu, seolah-olah api dunia ini sudah tidak sabar untuk menyambutnya sebelum ia sampai ke api neraka. Pembakaran jasad ini menjadi simbol bahwa tidak ada tempat bagi jasad para penghina Ahlul Bait untuk menyatu kembali dengan bumi yang suci. Abu dari tubuhnya terbang bersama angin, meninggalkan nama yang hanya akan diingat sebagai lambang kebejatan manusia yang paling nyata. Langkah pembalasan Al-Mukhtar kian beringas, kini menyasar sosok yang secara kedudukan paling tinggi di medan perang, yaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ironi menyelimuti sosok ini karena ia adalah putra dari sahabat besar Nabi yang dijamin masuk surga. Namun, sejarah tidak mengenal nepotisme spiritual. Dosa sang anak tetaplah milik sang anak. Umar bin Sa'ad yang dahulu memimpin ribuan pasukan untuk menjagal Hussein, kini hanya bisa meringkuk ketakutan di dalam istananya di Kufah. Ia mengira jabatan dan nama besar ayahnya bisa menjadi tameng, namun Al-Mukhtar tidak mengenal kompromi. Ia mengirim Abu Amrah Kaisan untuk menjemput nyawa sang komandan. Umar bin Sa'ad tewas dengan cara yang sama seperti ia memperlakukan Hussein. Kepalanya dipenggal dengan sekali tebas.
Kepala itu kemudian dibawa ke hadapan Muhammad bin Hanafiyah, saudara Sayyidina Husain, sebagai bukti bahwa satu persatu arsitek pembantaian telah tumbang. Tak lama setelahnya, putra Umar pun ikut dibunuh, memutus garis keturunan orang yang tega memutus garis keturunan Nabi di Karbala. Setelah sang panglima tewas, perburuan beralih kepada sang eksekutor langsung, Sinan bin Anas. Inilah pria yang tangannya paling berlumuran darah karena dialah yang memenggal leher Sayyidina Husain. Setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, Sinan hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang luar biasa. Ia berpindah-pindah tempat, bersembunyi di lubang-lubang gelap karena tahu seluruh penduduk Kufah membencinya. Namun, pelarian dari manusia mungkin bisa diupayakan, tapi pelarian dari takdir Allah adalah mustahil. Pasukan Al-Mukhtar akhirnya berhasil menemukan persembunyiannya. Riwayat menyebutkan kematiannya sangat tragis. Ada yang mengisahkan ia dibunuh dengan cara yang perlahan dan menyakitkan sebagai balasan atas setiap luka yang ia goreskan pada tubuh cucu Nabi. Hidupnya berakhir dalam kehinaan yang pekat dan namanya tercatat abadi sebagai penjahat perang yang paling dibenci dalam sejarah Islam. Namun, hukuman yang paling pudar akal sehatnya menimpa Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah yang sombong. Dialah otak utama yang menggerakkan seluruh pasukan. Dalam sebuah pertempuran sengit melawan pasukan Al-Mukhtar di wilayah Mosul, Ubaidullah akhirnya kalah. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Kufah. Di sana, sebuah kejadian gaib terekam dalam ingatan sejarah dan dicatat dalam banyak riwayat sahih. Saat kepala Ubaidullah diletakkan di hadapan orang banyak, tiba-tiba seekor ular besar muncul entah dari mana. Ular itu merayap di antara tumpukan kepala, lalu masuk ke dalam lubang hidung Ubaidullah bin Ziyad dan keluar melalui telinganya atau sebaliknya. Hal itu terjadi berulang kali di depan mata orang banyak, seolah Allah ingin menunjukkan bahwa bahkan binatang pun jijik dan marah kepada sosok ini. Hukuman bagi Hurmala bin Kahil pun tak kalah mengerikan. Hurmala yang dengan biadab memanah leher bayi Ali Asgar yang masih berumur 6 bulan di pelukan Husain, ditangkap dan dieksekusi dengan cara dipotong tangan dan kakinya, sebelum akhirnya dilempar ke dalam api. Segala kemegahan dunia yang mereka kejar dengan cara membunuh Ahlul Bait ternyata tidak memberi mereka ketenangan sedikitpun. Sebagai penutup dari rangkaian azab kontan ini, sejarah mencatat kisah seorang pria sombong di Kufah yang mengejek kematian Husain. Pria ini berkata dengan angkuh bahwa ia ikut serta dalam pembantaian itu, namun tetap sehat dan kaya raya. Saat ia hendak membetulkan sumbu lenteranya dengan tangan telanjang, api tiba-tiba menyambar jarinya. Bukannya padam saat ditiup, api itu justru menyambar janggutnya dan membakar seluruh tubuhnya. Ia berlari dan menceburkan diri ke dalam kolam air, namun keajaiban azab terjadi. Api itu tetap menyala di dalam air, membakar tubuhnya hingga hangus menjadi arang di hadapan saksi mata yang terpaku. Akhir hidup para pembunuh Husain menjadi bukti nyata bahwa barang siapa yang memerangi kekasih Allah, maka Allah sendiri yang akan mengumumkan perang kepadanya. Mereka mati dalam kondisi su'ul khatimah, meninggalkan dunia dalam kehinaan dan menyongsong pengadilan akhirat yang jauh lebih dahsyat. Karbala menjadi saksi bahwa darah suci tidak akan pernah tumpah dengan sia-sia tanpa pembalasan yang nyata.